Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan juga Ikhwan Inayah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dalam acara talk show seputar persiapan Milad Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-120. Insya Allah untuk tamu pada kesempatan malam hari ini yakni dari bidang hadroh, bidang lomba hadroh yang akan dilaksanakan dalam rangka tasyakur Milad Pondok Pesantren Suryalaya. Salah satu rangkaian acaranya yakni perlombaan hadroh se-Jawa Barat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Kamal Koswara MAG. Beliau adalah salah satu ketua pelaksana sekaligus dari bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ustad? Alhamdulillah. Luar biasa hari ini, begitu istimewa. Saya juga bisa bersilaturahim dengan Ustadz Kamal setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Tapi alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama dengan Suryalaya TV dan juga Inayah 100.8 FM untuk talk show, bisa ngobrol-ngobrol tentunya bersama dengan produk kebanggaan kita, Coolness dari Pondok Pesantren Suryalaya. Baik, berbicara tentang seputar persiapan rangkaian acara Milad Pondok Pesantren Suryalaya ini dari bidang lomba hadroh mungkin sudah dipersiapkan karena ini momennya luar biasa, 120 tahun rangkaian acara yang begitu banyak sekali dan salah satunya ada hadroh se-Jawa Barat. Ini awal mulanya kenapa sih harus ada hadroh? Ini sebenarnya ada sesuatu hal yang mendorong untuk melaksanakan perlombaan hadroh ini, apalagi ini luas sekali jangkauannya sampai se-Jawa Barat. Sebelum nanti ke juru teknis dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Gimana nih Ustadz? Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu dan saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam untuk Ikhwan TKN Suryalaya dan para pemirsa Suryalaya TV dan para pemirsa Inayah, para pendengar Inayah FM dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Kamuldin Koswara. Walaupun sudah perkenalkan, supaya lebih kenal lagi. Ya. Saya asli dari Kampung Gorebag, asli Suryalaya. Kampung Gorebag namanya ya. Pituin berarti ya. Orang sini, orang dia ya. Baik, langsung saja ya, sesuai yang disampaikan atau dipertanyakan oleh host kita, Adi ya. Iya betul, belum diganti ya. Baik, saya mengingat beberapa tahun ke belakang sebetulnya untuk lomba keagamaan ini sudah biasa dilaksanakan setiap 5 tahunan sekali. Setiap 5 tahun ya, sekali. dalam Milad Pondok Pesantren Suryalaya. Tetapi untuk 5 tahun ke belakang kita ketahui karena ada COVID, jadi sebetulnya itu sudah berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, karena 5 tahun yang kemarin tidak dilaksanakan. Tetapi bedanya untuk kegiatan ini, kalau dulu itu disebutnya bidang prestasi yang membawahi beberapa bidang. Ada MTQ, ada kaligrafi, ada rebana. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini Milad ini dikhususkan untuk lomba keagamaan ini kita fokuskan satu lomba yaitu hadroh. Tapi yang lebih beda lagi, kalau dulu mah tingkatnya itu skup Sepenangan Timur, ini kita up karena istimewa lah 120 tahun. Betul. Karena kita juga mengingat 120 tahun adalah usia Abah Sepuh. Abah Sepuh. Ya, Masya Allah. momentumnya ya mudah diingat lah gitu. Betul. 120 tahun kita mencoba di Panitia Keagamaan menyelenggarakan hadroh levelnya se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Ya. Ini berarti lebih luas lagi ya. Luas lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Luar biasa. Tentu ini jadi daya tarik dan juga minat tersendiri ya, apalagi yang berkecimpung di dunia hadroh, karena kita lihat bahwa untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri banyak sekali
grup-grup hadroh ya, yang biasanya lahir dari pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Apakah ini kita libatkan? Tentu, tentu dilibatkannya. Itu ada batas, mungkin targetnya harus dibatasi sampai misal ini 100 grup misal. Ya. Dari bidang kami, bidang keagamaan khususnya dan lebih khususnya lagi bidang hadroh, itu dikasih waktu bukan dikasih waktu, kita merencanakan hanya 1 hari karena dengan berbagai kegiatan yang cukup banyak di milad ini, jadi untuk hadroh ini kita jadwalkan cuma 1 hari tapi full gitu, dari pagi sampai malam hari gitu. Wah, luar biasa ya. Ya. Itu pasti serentak gitu ya, luar biasa. Sesuai dengan prediksi kami di panitia, kalau andai kata kuotanya tidak dibatasi, ternyata memang saat ini kita buka sebetulnya dari awal sudah menyebarkan pamflet kepada masyarakat se-Jawa Barat, sudah disampaikan melalui medsos lah gitu ya. Kita sebetulnya sudah mulai membuka pendaftaran 1 Juni yang lalu. 1 Juni sampai batasnya adalah 10 Agustus sebetulnya, masih lama. Tetapi karena kita hanya menerima 20 grup, kita sesuaikan dengan durasi itu, hanya 1 hari. Jadi untuk saat ini sudah penuh. Oh, udah penuh? Iya. Dan sebetulnya masih banyak nih para peserta yang mau ikut. Tapi karena memang kita tidak bisa menerima karena keterbatasan waktu yang disediakan gitu. Sayang sekali ya, berarti udah full berarti ya untuk yang pengen tahu dari mana aja? Oh, pengen tahu, tapi gini aja. Untuk langsung saja saya ingin tahu persyaratannya mungkin. Persyaratan dan juga pendaftaran peserta tadi kan sudah mulai dari bulan Juni ya. Berarti untuk pendaftaran peserta ini udah full. Persyaratannya aja berarti. Baik, persyaratan yang sudah disampaikan di Juknis itu diantaranya adalah persyaratan umum adalah peserta ya tentu berasal harus dari Jawa Barat. Kemudian kuota sudah disampaikan 20 peserta, mau 20 grup 20 grup ya, mau putra grupnya mau putri atau mau campuran itu silakan kita bebaskan. Yang penting dalam 1 grup. Kemudian jumlah personel kita batasi maksimal 15 orang. Jadi kan ada yang berbeda-beda, ada 10, ada yang berapa orang, kita maksimal aja. Jangan lebih dari 15 orang dalam 1 grup itu. Gitu. Kemudian ketentuan perlombaan, tentunya semua grup harus berpakaian dengan rapi dan sopan. Kemudian kita memberikan pilihan lagu wajib dari 4 lagu yang kita sediakan. Jadi silakan mereka memilih dari 4 ini. Yang pertama lagu Mughram, kemudian Hayyul Hadi, kemudian Bi Rasulillah dan Komarun, itu semua adalah sholawat sebetulnya. Lagu sholawat dengan 4 judul ini, mereka silakan untuk memilih lagu wajib ini gitu. Dan satu lagi lagu bebasnya silakan sesuai dengan keinginan sendiri, tapi syaratnya lagu ya bernuansa Arab lah gitu. Siap. Gitu. Silakan dibebaskan ya. Kemudian untuk durasi penampilannya kita batasi maksimal 15 menit untuk 2 lagu itu. Maksimal 15 menit. Tidak nyampe 1,5 jam ya. Ya, 15 menit segimana ya sepintar-pintarnya mereka lah memanfaatkan waktu 15 menit dalam 2 lagu. Kemudian tentunya membawa peralatan sendiri. Alat-alatnya kita tidak menyediakan, silakan bawa alat sendiri. Kemudian dan tidak diperkenankan membawa alat tambahan yang seperti alat modern lah. Alat seperti akustik itu ya, alat musik petik, kemudian yang elektrik tidak boleh. Jadi pure kita harus syaratnya menggunakan alat-alat hadroh asli gitu lah. Murni berarti. Murni ya. Kemudian dan ini supaya menarik bagi mereka peserta, kita menyediakan 6 kejuaraan. 6 kejuaraan. Ya, jadi 6 terbaik lah gitu. 6 terbaik. Ada jadi harapan berarti ya. Berarti 1 2 3, juara 1 2 3 dan harapan 1 2 3. Oke, luar biasa, dan tentunya hadiah istimewa, Istimewa juga alhamdulillah. Kita mencoba di pamflet itu kita coba bunyikan hadiahnya belasan juta gitu. Masya Allah. Totalnya gitu. Totalnya belasan juta. Gitu. Wah, itu cocok ya untuk beli alat baru. Tapi gini, nanti ditampilkan di stage utama. Betul. Kita sudah bekerja sama dengan bidang bazar. Ya. Tadinya sih kita per bidang itu masing-masing.
Tapi kita kolaborasi memanfaatkan dengan program bazar gitu dan hiburan. Jadi kita bertempat di bazar di sana di panggung utama bazar gitu di Lapang Desa Tanjung Kerta. Gitu. Di Lapang Desa Tanjung Kerta, luar biasa. Tadi dijelaskan ini udah full nih yang daftar nih. Tuh. Dari mana aja Ustadz? Oke. Gak apa-apa disebutkan nih. Gak apa-apa, misalkan ada yang dari Garut. Saya sebutkan kota aja ya, kotanya aja boleh, ya. Boleh. Ini ada yang dari kota Tasik, ada yang dari kota Sukabumi. Wah, Sukabumi hadir ya. Kemudian dari Bandung. Dari Bandung juga ada. Kemudian dari Garut. Ya. Kemudian ada yang dari sini juga, dari kecamatan kita yang dekat. Ada dari Cianjur. Masya Allah. Kemudian dari Ciamis juga. Dari Ciamis. Bandung ada. Garut lagi, Ciamis lagi, kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Jadi dominasinya di sini kelihatannya Ciamis dan Tasik. Ini saya yang dari Bandung sebelum punya grup hadroh nih, tapi udah ketutup ya. Betul. Aduh, telat ya. Sayang sekali. Tapi Telat nggak apa-apa. tuh telatnya. Tapi nggak apa-apa. Saya selalu support gitu ya untuk Pondok Pesantren Suryalaya. Ini untuk pendaftarannya itu berapa Ustadz? Untuk pendaftaran per grupnya ya. Di sini kita hanya hanya memungut biaya pendaftarannya 100.000. Itu kalau dibilang kita nih yang suka ikut lomba, sebetulnya itu adalah harga murah. Karena kalau level Jawa Barat ini biasanya di mereka 150 sampai 200.000. Biasanya. Terus hadiahnya belasan juta. Gitu. Kita yang istimewa itu daftar sedikit uangnya murah, tapi hadiahnya luar biasa. Itu yang mudah-mudahan puas gitu mereka ya. Saya tidak ikut hanjakal sekali ini ya. Tapi kalau untuk personil dibatasi misalkan main ya, satu grup misalkan harus kurang dari 15 orang atau gimana? Atau dibatasi 10 orang maksimal 20 orang atau enggak? Untuk personilnya dalam satu grup kita hanya maksimal aja 15. Maksimal 15 orang. Mau campuran juga? Iya, mau campuran, mau 8 orang terserah kita. Oke, siap. Maksimal aja 15 orang itu. Maksimal 15 orang, siap. Tapi alhamdulillah untuk sejauh ini karena sudah terpenuhi, pasti mungkin tinggal technical meeting. Ya. Alhamdulillah untuk persiapan kita dibilang sudah sebetulnya kita tinggal purung aja. Aduh. Nah, ini kayaknya bidang dari bidang milad yang sudah tinggal prung ini ya. Dia. Tinggal mungkin satu tahapan lagi, technical meeting belum. Itu rencana kita akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus. Di pendaftaran terakhir sebenarnya ada 10 Agustus adalah pendaftaran terakhir tadinya, tapi kan sudah penuh ya, berarti sudah ditutup otomatis pendaftaran. Dan untuk technical meeting tetap kita laksanakan tanggal 10 Agustus itu secara Zoom aja. Karena pada jauh nih pesertanya untuk efek. Jadi Jumit ya, Jumit aja. Jadi secara via online. Oke, siap. Kalau untuk pelaksanaan lombanya berarti di tanggal berapa ini Ustadz? Untuk lomba tidak ada perubahan dari awal, kita sampaikan tanggal 28 Agustus, hari Kamis tanggal 28 Agustus mulai pukul 10 sampai kita maksimal mudah-mudahan selesai jam 9 malam sudah pembagian hadiah gitu langsung ya. Jadi diumumkan langsung. Baik, sebelum kita lanjut ngobrol, ini ada produk kebanggaan kita, air yang begitu istimewa, asli produk Suryalaya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Bismillah. Masya Allah, segar sekali, coolness ya. Baik, kalau untuk kriteria penilaian mungkin udah disiapkan dewan juri. Terus ini dewan jurinya dari mana? Soalnya kan ini kan levelnya tinggi ya, level Jawa Barat. Sementara orang tahu bahwa di Jawa Barat itu banyak sekali pondok pesantren, banyak sekali grup-grup hadroh yang begitu menjamur. Ini untuk kriteria penilaiannya, terus jurinya dari mana? Untuk juri alhamdulillah kita sudah koordinasi dan sudah ada kesiapan dari mereka. Ada 3 orang, 3 juri, dan kita mengambil tidak dari yang jauh, tetapi insya Allah mumpuni mereka. Sangat mumpuni karena mereka adalah salah satunya 2 di antara mereka adalah pengurus Laski Kota Tasik. Dari Laski. Memang adalah ya profesional lah gitu. Jadi kalau untuk kriteria
Penilaian apa aja? Yang ditilai ada 5 di sini yang disebutkan. Yang pertama tentunya untuk vokal nih yang paling kalau pertama ya. vokal ya. Vokal ngagaleong berarti atau Ngagaleong, aduh bahaya. untuk vokal diantaranya adalah teknik produksi suara, kemudian fasohah. Nah, Bukan hanya suara bagus tapi lafalnya pasti gitu. harus fasih ya. Kita utamakan Terdengar itu jelas gitu ya. Nilai paling besar itu maksimal di antara yang lain itu paling besar nilainya. Kemudian yang kedua teknik bermain, kemudian skillnya, kemudian pembawaan, tentunya penghayatan, interpretasi. Yang keempat ini di alat musik sendiri, yaitu variasi instrumennya. Oke. Bukannya vokal tapi yang mainnya kita harus cakap juga, harus indah gitu kedengarannya, harus kelihatannya Enak didengar. ya, enak dengar. Yang kelima adalah penampilan, di antaranya busana, Ya. kemudian adab, kemudian kepribadian itu. Oke. Termasuk di sini kalau karena ada dua jenis sebetulnya dalam hadroh ini yang saya tahu, ada banjari, ada habsi, ada yang tanpa koreografi, ada yang suka ada gitu. Tapi dua-duanya ini sudah terakomodir di sini. Mau pakai koreografi silakan, tidak pun silakan, tetap kami ada penilaian khusus gitu. Betul. Kalau dulu itu kalau misalkan main sama koreo ya, Iya. ya enakan gitu sambil goyang gitu ya. Sambil Itu goyang. adalah salah satu bentuk yang bisa ditilai juga di sini ya, variasi. Nah, karena ini mungkin kriteria penilaian ini ada nilainya nanti ya. Iya. Bisa misalkan dari teknik vokal berapa gitu kan, dari kemudian Betul. dari improvisasi skill berapa, dari pembawaan, penghayatan, kemudian harmonisasi. Ini kan ada dinilai Betul. angkanya gitu kan. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Yang pertama kami sampaikan dulu, yang 3 juri itu kan ada yang biasa fokus menilai satu kriteria, misalkan kalau ini kami semua silakan untuk menilai semua item yang ada, kriteria yang ada. Jadi diantaranya adalah vokal kita nilai maksimal itu 50, paling besar 50 nilainya. Kemudian untuk teknik bermain 30, untuk pembawaan 20, kemudian harmonisasi 40 dan penampilan 20. Jadi semua juri menilai semuanya ini gitu. Oke. Jadi semuanya gitu, yang 3 Ya. juri itu yang mumpuni itu menilai semua. kriteria semua Jadi kriteria. ini nilainya 100 ya kalau dihitung ya, dari itu dari totalnya itu kita. persen lah gitu. Baik. Ini karena saya jadi teringat, kita flashback sebelum lanjut ke teknik pelaksanaan, tata tertib dan lainnya. Mungkin Ustadz Kamal bisa sedikit menceritakan ini, karena kita juga punya grup hadroh ya di sini. Betul. Tapi saya selalu ingat bahwa Pondok Pesantren Suryalaya punya ciri khas ya, kalau nggak salah terbangan. Nah, betul ya. Boleh sedikit diceritakan tentang terbangan? Yang saya tahu aja ya, takutnya salah sih. Yang saya tahu aja ya. Ini Baik. untuk menambah pengetahuan Ya. selain hadroh. Baik, ada kesamaan dengan hadroh, yaitu Ada kesamaan? ada bahannya alat dari kulit itu sama kan? Betul. Betul Bahannya nggak? sama ya di kulit. Alat musiknya kan hadroh dari kulit, betul nggak? Dengan kayu ya. Iya. Terbangan juga sama, alat musiknya yaitu dari kulit, itu berbasis kulit dan kayu, tidak dari mika. Kalau yang dinyanyikan punten. Untuk terbangan ini, seni terbangan ini memang tidak tahu entah kapan mulainya, tapi selama saya selama hidup di sini itu sudah ada gitu, sudah ada. Tapi nggak tahu kapan. Kalau hadroh masih tergolong baru kan? Kalau hadroh untuk di kita Masih baru, tergolong. karena ini ada bukan pergeseran ya namanya, ada perkembangan dari masa ke masa. Dari zaman dulu itu di Suralaya ada qosidah Qosidah. Nurul Falah dari dulu, Oh, ada Nurul Falah. qosidah modern. Qosidah modern betul. Oke, gitar seperti orkes lah gitu. Seperti orkes ya. Ada Nurul Falah namanya juga. Organ juga. Kemudian bergeser lagi berkembang kepada rebana. Rebana. Dibalik dari rebana dulu. Rebana. Kemudian ada lagi marawis. Marawis. Nurul Falah juga namanya, nggak berubah-ubah tuh. Nurul Falah. Nah sekarang santrinya itu sekarang yang digandrungi oleh santri di sini adalah hadroh gitu. Jadi sekarang itu kita punya grup hadroh juga sampai 4 grup malahan. 4 grup. Ada yang senior, ada yang junior. Tapi kalau boleh sedikit flashback, kalau untuk terbangan itu masih ada? Untuk terbangan untuk sampai saat ini masih lestari, Masih ada? dijaga kelestariannya, yaitu biasa dilaksanakan setiap khusus edisi bulan Maulid. Maulid. Oh, itu perlu tahu ya, ini Ya. untuk Ikhwan Inayah bahwa Suryalaya ini mempunyai
tradisi yang tradisi, ciri khas seni ya. tradisi memang ya. Betul. Jadi selain hard rock kita juga memegang tradisi itu tiap mulut itu ya. Ya, Nah, oke, itu bahkan sebagai dari awal penekanan. itu sudah terjadwal yang sudah jelas akan dijadwalkan dan main itu nyebutnya mapag. Oh, Mapag mulut. Jadi semalam tanggal 1 itu pasti ya dimainkan di masjid, di Serabi Masjid Nur Asror. Itu oh iya. Kemudian- Kalau untuk generasi muda ada yang ikut? Banyak. Justru Ustadz- alhamdulillah kalau saya paling mengisi bukan bagian musiknya tapi bagian vokalnya, ikutan gitu. Oke, ikutan juga. Yang dibacakan itu adalah dari Barjanji. Jadi yang dibacakan sejarah salah Nabi. ya, dari Al-Barjanji yang Insya Allah mudah-mudahan ini tidak hilang ya seni tradisi. Dan alhamdulillah suatu kebanggaan bagi saya sendiri, ternyata sekarang bukan hanya orang tua, kan biasanya identik dengan kakek-kakek itu ya. kakek-kakek, karolak Sekarang tentunya. anak-anak usia SD itu sudah pada senang gitu, Senang. ikut mulai tadinya ikut nonton dulu, sekarang mah belajar nyabak heula gitu. Nah, jadi Ikut. akhirnya Nah, nantinya sekarang alhamdulillah usia anak SD, usia SLTP, SLTA ada di sana gitu. Masya Allah luar biasa ya. Ini mudah-mudahan Alhamdulillah. selalu terjaga tradisi baik ini ya. Dan juga tentunya kita lanjutkan kembali ke Hadroh, itu adalah sekilas saja tentang seni tradisi yang ada di Suryalaya. Ini balik lagi ke Hadroh karena ini mungkin masih ada kurang lebih sekitar 1 bulan lagi ya. Ya. Kurang lebih 1 bulanan kurang atau belum ya? Pelaksanaan tanggal 28. 28 sekarang 27. Berarti Betul, 1 bulan, 1 bulan lagi. lagi sebetulnya. 1 bulan lagi. Mungkin juga ini grup peserta yang mau tampil sudah menyiapkan gitu kan dengan berbagai macam latihan dan lain sebagainya, persiapan. Tapi untuk tata tertib dan juga teknis pelaksanaan Ustadz bagaimana? Karena kita mungkin sebentar lagi akan break ya. Mungkin Ustadz bisa ngejelasin. Baik. Untuk tata tertib yang pertama, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas. Tentunya ya yang namanya festival atau lomba ya biasa suka ada kurang misalkan. Betul. Itu kita junjung nilai sportivitasnya ya. Kemudian peserta tidak disarankan melakukan latihan di area perlombaan. Kadang-kadang ada, Mengganggu ya. kadang-kadang orang lagi manggung, lagi tampil, kita di belakang tumplak-tumplak misalkan ya. Itu kan mengganggu konsentrasi orang lain. Betul. Jadi kita tidak menyarankan untuk memainkan tabuhan, bisa- latihan kecil atau gimana. Bisa didis ya langsung. Ya gitu, nggak boleh lah gitu lah. Nggak boleh. Siap. Kemudian yang ketiga, peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang diambil pada waktu nanti daftar ulang atau technical meeting. Jadi kita di technical meeting insya Allah langsung ditentukan Nomor. ya nomornya gitu. Oke. Kemudian peserta yang tampil melebihi durasi yang ditentukan yaitu 15 menit kan maksimalnya mendapat pengurangan nilai. Nanti jadi bisa kita saja tegas. begini, 1 menit misalkan kurangi 10 misalkan. Wah, Gitu. sayang kan kalau misalkan kita kelebihan waktu Ya, dikurangi nilai. makanya sayang usahakan sekali. untuk para peserta khususnya ya harus tepat waktu lah, maksimal 15 menit Maksimal untuk 15 2 lagu. menit. Oke. Kemudian yang kelima, peserta yang dipanggil lebih dari 3 kali akan di rolling atau digeser ke nomor urut terakhir. Jadi harus standby. Ya. Kita harus tahu nomor berapa. Yang di depan misalkan nomor 5 lagi tampil, kita nomor 6 sudah harus ready di depan di belakang panggung gitu ya, sudah siap. Tidak boleh sampai memanggil 3 kali. Itu akan sayang. Udah jauh-jauh datang pagi-pagi misalkan, ternyata tampilnya di akhir Sayang. malam hari, itu kan tidak bagus. Betul. Kemudian untuk nomor 6, peserta wajib mengenakan ID card, itu sudah disediakan oleh panitia. 7, personil dilarang tampil lebih dari 1 kali. Takutnya begini maksudnya. Di grup A ada nama Kamal misalkan. Karena dia punya kenalan di grup yang B. Dia dicabut, main lagi di grup B. Tidak boleh. Itu didis dua-duanya. Wah, didis dua-duanya. Biasa kan kita kalau grup hadroh atau Kan mana kalau suka cabutan. cabutan kan kebanyakan ya kalau dalam olahraga bisa kan cabut kan nggak boleh nih. Gacong ya. Oke, siap. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, Ini teknis pelaksanaan. ya teknis pelaksanaan kita mengharapkan kepada peserta 30 menit sebelum pembukaan lah itu sudah hadir di tempat. Insya Allah kita tadi sudah disebutkan bahwa pihak bazar, bidang bazar menyediakan waktu. Kita mulai lomba itu, festival itu jam 10 pagi. 10 pagi. Jam 10. Jadi sebelum jam 10 semua peserta diharapkan sudah ada, minimalnya yang akan tampil dengan di waktu pertama itu sudah ada gitu.
Ya kalau misalkan tampil ke nomor 20 kan masih banyak waktu lah gitu. Ya. Oke. Kemudian peserta dipanggil menurut nomor urutan, kemudian peserta wajib memakai nomor urut undian yang diberikan. Ya, itu udah ya. Nah, ini ada dikasih waktu barangkali untuk cek sound 2 menit sebelum tampil. Cek Untuk alat, cek segala alat gitu, macam ya. 2 menit. 2 menit. Lumayan lama. Kemudian, nah ini untuk membantu mereka yang tampil supaya tidak kebablasan, kita menyediakan lampu indikator, lampu di isyarat depan. lah gitu, seperti Hijau, MTQ merah, ya. Nah kuning gitu. gitu ya. Jadi untuk lagi misalkan lagi prepare 2 menit itu lampunya kuning. Ketika kita sudah menyalakan lampu hijau, Langsung harus prung. Ya, harus prung gitu. Langsung tampil, mulai. Kemudian nanti mengingatkan 3 menit terakhir nanti akan lampu kuning kembali nyala. Berarti itu 3 menit lagi waktu akan habis. Gitu. Oh, tanda harus Ya siap-siap. harus siap-siap untuk berakhir. Dan nanti setelah 15 menit baru lampu merah akan dinyala. Oke. Dan ini tadi udah jelaskan lama penampilan maksimal 15 menit ya. Ya, 15 menit. Dimulai dari lepas lampu hijau. Iya, betul. Kalau dalam sebelum acara atau misalkan ada beberapa hari ini, ada yang peserta gagal, apakah bisa diganti sama grup yang lain? Maksudnya mengundurkan diri gitu. Atau yang mengundurkan diri atau misalkan karena ada sesuatu hal akhirnya Ya. tidak jadi. Ini gimana panitia? Siap. Kami dari panitia berharapnya tidak ada yang mengundurkan diri. Karena Udah saya fix juga gitu ya? kan udah bayar pendaftaran Udah kan daftar. ya gitu ya. Ini mohon maaf tidak bisa dikembalikan lagi kalau uangnya. Iya. Kan sayang gitu ya. sayang. Kami berharap sih supaya karena mereka mungkin sudah persiapan juga ya. Betul. Tapi memang kalaupun terjadi misalkannya ada yang mengundurkan diri ya kita mungkin kalau masih ada waktu kita bisa buka lagi untuk pengganti itu. Untuk pengganti. Ya. Tapi ya dibatasi juga enggak mendadak. Paling kita 2 minggu lah misalkan 2 minggu masih ada waktu kita bisa mengganti yang bagi yang mengundurkan diri gitu. Ya, karena emang ini peminatnya banyak ya, Ya, betul. yang mau ikut ya, luar biasa. Baik, untuk ketentuan tadi ada isyarat lampu indikator, tadi udah dijelaskan ya. Ya, Oke, betul. luar biasa. Tentunya ada mungkin sesuatu yang mau disampaikan sebelum talkshow kita berakhir, Ustadz Kamal, mangga. Baik, dari panitia sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pelaksana pimpinan Suralaya tentunya yang telah mempercayakan kepada kami sebagai panitia pelaksana untuk bidang hadroh ini, dan mudah-mudahan kami sebagai panitia bisa melaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan untuk menyelenggarakan hadroh festival Sejawa ini dengan baik gitu ya. Itu untuk pimpinan, untuk keluarga besar Pondok Pesantren Suralaya gitu. Insya Allah untuk kegiatan ini dengan segenap kemampuan kami yang kami punya, insya Allah akan mensukseskan kegiatan di bidang kami, di bidang keagamaan untuk mensukseskan milad Tasyakur Milad ke-120. Dan uniknya salah satunya untuk peserta kami ucapkan terima kasih atas silaturahminya yang sudah daftar nih. Terima kasih kepada para peserta dan kami harapkan tidak ada yang mengundurkan diri lagi. Betul. Dan ada satu mungkin yang akan disampaikan terkait dengan fasilitas. Fasilitas. Ya, ini kan tadi daftar 100.000 dan insya Allah kami nanti akan cross check kembali di technical meeting yang datang. Kami akan minta datanya berapa pesertanya, berapa ofisialnya, dan insya Allah kami ada sedikit lah kadarnya untuk makan dan snack itu gratis. Masya Allah. Dengan 100.000 insya Allah semua akan dapat 100.000 fasilitas kita Ya. maksimal sekali ya, luar biasa. Dan satu lagi bagi mereka yang jauh, khususnya kan dari Sukabumi, kalau dengan Cianjur dadakan gitu capek ya, Ya, betul. kami berusaha menyediakan penginapan ala kadarnya. Oke, tapi insya Allah penginapannya wajar gitu ya, maksudnya. wajar lah Betul, gitu. betul. Ya ada bantal Layak ya, layak ya. lah. Oke, luar Gitu. biasa. Jadi ini untuk peserta Yang jauh, luar justru kota yang jauh bisa nginep di sini, disediakan. Iya. Plus makannya juga. Aduh, Insya luar Allah, biasa, insya Allah. Masya Karena Allah. itu juga adalah tasyakur. Tasyakur, Kita luar biasa. mudah-mudahan bisa memuliakan tamu yang hadir. Amin, amin, amin. Baik, sebelum tutup kayaknya kita harus minum dulu. Ini Dua kalinya ya? luar biasa, produk yang begitu istimewa. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz,
terima kasih untuk obrolan malam hari ini. Tentunya informasi yang disampaikan begitu lengkap dari bidang lomba hadroh. Mudah-mudahan acara bisa berjalan lancar dan juga sukses. Tentunya kami harap juga seluruh peserta dan juga panitia diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Ikhwan Ahwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan juga pemirsa dari Suryalaya TV dan juga Ikhwan Ahwat Inayah pendengar 100,8 FM. Saya Adi Prastia beserta Ustadz Kamal harus undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.